Abdul Somad menyatakan orang yang benci ahlul bait, orang yang benci habaib, maka walaupun dia wali, maka gugur kewaliannya. Nah, ada persoalan mendasar dalam pernyataan ini. Karena pada kesempatan yang sama, UAS sedang membuat sebuah penisbatan. Ahlul bait yang dia maksudkan adalah para habaib. Nah, inilah persoalannya sebetulnya. Karena pada kenyataannya habaib yang ada di Indonesia ini tidak terkonfirmasi sebagai ahlul bait dan tidak terbukti sebagai dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Klaim Abdul Somad ini sangat berat sekali sebetulnya karena memiliki konsekuensi. Kalau wali gugur kewaliannya, kalau ulama gugur keulamaannya, bahkan bisa berkonsekuensi panjang. Nah, sebelum kita lanjutkan mengulasnya, kita juga baca pernyataan Gus Miftah. Para habaib yang ngaku-ngaku cucu yang ada di Indonesia ini merupakan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia membuat pernyataan, boleh beda pendapat, boleh tidak taat, yang penting tetap hormat karena mereka adalah zuriat Nabi. Saya ingin sampaikan terhadap Gus Miftah, tidak perlu mengajari orang Indonesia hormat. Orang Indonesia ini sangat menghormati. Bukan cuman orang yang katanya dalam tanda kutip zuriat Nabi. Siapapun yang datang ke Indonesia ini, orang Indonesia welcome sangat. Coba lihat, kalau ada turis datang ke Indonesia, dikerumuni oleh orang Indonesia. Orang Korea datang ke Indonesia, disambut dengan hangat oleh bangsa kita. Orang Arab datang ke Indonesia juga disambut hangat oleh bangsa kita. Bangsa kita adalah bangsa yang sangat welcome dengan bangsa asing, dengan siapapun dan apapun agamanya. Ini sudah pada kenyataan. Nggak perlu mengajari kemudian secara mendetail tentang hormat. Orang Indonesia sudah terbiasa. Wong kucing mati aja dikafani. Saya pernah nabrak kucing. Saya kafani pakai sorban saya. Sorban yang saya gunakan untuk ceramah, saya kafani. Kemudian saya makamkan kucing itu. Itu bentuk apa? Hormat kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kucing saja kita hormati, apalagi sesama umat manusia. Nah, terkait dengan ini, saya hendak mengulas bahwasanya baik Ustadz Abdul Somad maupun Gus Miftah menitik tekankan bahwasanya para habaib adalah ahlul bait Nabi atau dzurriyyat Nabi dan memberikan beban kewajiban kepada umat. Saya membahasakan memberikan beban kewajiban. Karena mau tidak mau, Gus Miftah ini jutaan penggemarnya. Ustadz Abdul Somad juga jutaan penggemarnya. Bukan hanya dalam skala nasional, tapi juga dalam skala internasional. Tentunya perkataan keduanya akan berpengaruh. Maka ada baiknya saya memberikan komentar terhadap dua tokoh ini. Kedua tokoh nasional ini memberikan penekanan tentang kewajiban umat untuk memuliakan para habaib yang disebut sebagai dzurriyyat Nabi. Oke, kita terima. Ketika kita sebagai umat Islam punya kewajiban memuliakan ahlul bait Nabi. Kita sebagai umat Islam punya kewajiban memuliakan dzurriyyat Nabi. Dan ketika kita tidak memuliakannya, konsekuensinya sangat berat. Kalau dia wali, gugur walinya. Kalau dia kiai, dia ustadz, maka gugur keulamaannya, kekiaiannya, keustadannya, dan lain sebagainya. Bahkan ada ancaman orang yang membenci ahlul bait Nabi bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini sering sekali disampaikan. Ketika umat bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam ini dituntut untuk mencintai, maka tentunya harus ada imbal baliknya, yakni pembuktian. Oke, umat kemudian ditakut-takuti. Kalau tidak mencintai habaib, nanti konsekuensinya begini, bakal begini. Ketika kita sedang menakut-nakuti umat, di saat yang sama ada beban kewajiban, pembuktian. Benarkah mereka dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan dalam konteks ini, yang wajib membuktikan adalah Ustadz Abdul Somad dan Gus Miftah itu sendiri. Karena kedua-duanya telah memberikan beban sedemikian rupa, maka keduanya punya kewajiban melakukan pembuktian. Setidak-tidaknya mengkonfirmasi, benarkah para habaib yang ada di Indonesia ini merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kan kita bisa paham. Saya ingin mengajak kepada para da'i, kepada para ulama,
Kami segenap umat yang ada di bawah ini butuh pencerahan sebetulnya. Kami tidak mau hanya dinina-bobokkan oleh doktrin-doktrin khurafat. Anda semua mungkin mendengar bagaimana doktrin-doktrin khurafat yang telah disebarkan oleh oknum-oknum Ba'alwi, menakut-nakuti umat, ngancam-ngancam umat, dan lain sebagainya. Lantas kemudian tidak boleh kita dengan jubah ulama kemudian mengatakan, udahlah husnuzon saja. Kalau Habibnya kelakuannya nggak baik, biarkan saja. Yang penting kita tetap berbaik sangka. Nggak bisa begitu. Ilmu yang kita dapatkan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak perlu kemudian melakukan framing negatif, menganggap orang-orang yang mengkritisi nasab Ba'alwi ini adalah pembenci. Nggak bisa sedemikian rupa. Nggak boleh kemudian melakukan framing dalam tanda kutip, oh Kiai Imad CS adalah pembenci. Kita bukan dalam keadaan membangun narasi kebencian, tapi kita semua adalah umat Nabi. Karena kita umat Nabi, karena kita umat Islam. Ketika ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi, nggak salah. Bahkan wajib bagi kita mempertanyakan, benarkah antum adalah keturunan Nabi? Sebesar kewajiban kita mencintai Ahlul Bait Nabi, sebesar kewajiban kita semua mencintai dzurriyyat Nabi, sebesar itu juga kewajiban kita untuk mempertanyakan, benarkah mereka merupakan Ahlul Bait Nabi? Santri-santri kita sudah pada bingung, maka buat para kiai, santri-santri kita sudah pada bingung terhadap ini semua. Mereka dihadapkan dengan kenyataan perilaku orang-orang yang ngaku dzurriyyat Nabi tapi tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Mereka tunggu para kiainya, mereka tunggu para ulamanya bersuara, memberikan pencerdasan akan ini semua. Oke, di satu sisi kita punya kewajiban memuliakan dzurriyyat Nabi. Di sisi lain kita juga punya kewajiban untuk mempertanyakan, benarkah mereka dzurriyyat Nabi? Nah, di saat yang sama, hiruk pikuk tentang nasab ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan. Saya ulangi sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan munculnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Semoga Allah melindungi beliau, semoga beliau panjang umur, sehat selalu, semoga Allah menjaga beliau. Beliau berkorban untuk kemudian melakukan sebuah terobosan, mempertanyakan nasab para habaib. Kita semua tahu konsekuensinya. Beliau dihina, beliau dicaci maki, beliau diancam-ancam dan lain sebagainya. Kalau tidak punya iman yang kuat, saya yakin Kiai Imad nggak akan kuat menghadapi ini semua. Konsekuensi benturan sedemikian rupa, keluar dari zona nyaman. Ini kan ada konsekuensi apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini. Nah, jangan biarkan beliau sendiri. Ketika beliau membongkar ini semua, dan memang apa yang beliau ucapkan dan apa yang beliau teliti, apa yang beliau tuliskan di penelitian tesis beliau sampai hari ini tidak terbantahkan. Bahwasanya Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang bernama Ubaidillah. Bahwasanya nama Ubaidillah itu baru muncul 500 tahun kemudian. Coba kita pakai nalar yang sehat lah, pakai hati nurani kita. Kok bisa nama yang baru dimunculkan 500 tahun kemudian, lantas kemudian diaku sebagai dzurriyyat Nabi? Bahkan sampai hari ini dijadikan sebagai alat arogansi.